Assalamualaikum Apa adanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudaraku muslim yang Allah rahmati, pemirsa TVRI yang Allah cintai. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di acara kebanggaan kita Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Saya Ni'matul Lailiyah insya Allah akan menemani Anda sampai hingga menjelang azan maghrib tiba. Nah, pemirsa, tema kita hari ini menarik sekali, adalah hukum berdagang dalam Islam. Insya Allah akan dibahas secara jelas dan gamblang oleh dua narasumber kita yang beliau adalah luar biasa ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ladzi Syafroni, BA.MAG. Beliau adalah mubaligh dan penulis buku. Subhanallah. Yang kedua, insya Allah akan hadir Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar, MEI. Beliau adalah Ketua Komisi Ekonomi Syariah MUI Jawa Timur, dan beliau juga dosen ekonomi syariah di UNESA. Subhanallah. Pemirsa, seperti apa hukum berdagang dalam Islam? Marilah kita ikuti bersama dalam Gema Ramadan sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah berada di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita yang telah hadir di hadapan kita bersama. Beliau yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ladzi Syafroni, BA.MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Inje? Alhamdulillah, pemirsa saat ini selalu sehat. Selalu diberikan sehat. karunia Allah Alhamdulillah, SWT. subhanallah, berkah Ramadan ya Inje. Pemirsa, beliau adalah seorang mubaligh dan penulis buku ya, bahkan sudah hampir 20 buku ya Inje. Insyaallah. Subhanallah, semoga bermanfaat ya. Amin. Iya. Yang kedua, pemirsa ada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar, MEI. Assalamualaikum Pak Yai Khairul Anwar. Sambil sehat juga Inje. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Komisi Ekonomi Syariah MUI Jawa Timur, sekaligus dosen ekonomi syariah di UNESA. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan banyak ilmunya di sini ya Inje. Jadi tema kita hari ini adalah hukum berdagang dalam Islam. Hukum berdagang dalam Islam. Nah, pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa acara ini Gema Ramadan terselenggara atas kerjasama antara Kanwil ya, kantor Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama TVRI Jawa Timur. Nah, langsung saja ya kita bahas nggih. Untuk yang pertama terkait hukum berdagang dalam Islam. Ini bagaimana sih Yai pola berdagang ala Rasulullah? Nggih, monggo diawali Yai Ladzi Syafroni. Saya tegur sapa dulu kepada para pemirsa TVRI Jawa Timur. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa puasa dengan penuh kekhusyuan. Kepada para pendengar yang saya muliakan, kaitannya dengan berdagang ini merupakan sebuah upaya yang sangat umum dilakukan oleh berbagai macam negara, orang, dan segala macam juga perdagangan. Namun demikian dalam kaitan dengan dagang ini adalah kita merujuk kepada Rasulullah SAW dengan istilah berdagang secara Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim. Nampaknya Allah itu maha tahu dari segalanya ya, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW telah diberikan dedikasi yang luar biasa. Tidak hanya sebuah ilmu pengetahuan yang mumpuni, tapi justru juga beliau
diprodakkan sebagai pedagang. Mulai kecilnya beliau dididik oleh pamannya, diajak berdagang sampai beliau menjadi orang pedagang di sekitar Makkah. Setelah mahir dan dikenal banyak orang, dan apa yang beliau perdagangkan itu sangat digemari oleh manusia sekitarnya. Sehingga cepat habis dan juga sangat senang ketika beli kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tahu ya dagang apa yang dijual oleh Rasulullah saat itu? Perdagangan yang disampaikan Rasul itu banyak sekali. Ya, termasuk ada kaitan dengan kurma, ada kaitan dengan kain, ya, dengan berbagai macam lah. Justru itu pada prinsipnya beliau itu sudah diminati oleh masyarakat. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, mereka itu percaya mutlak. Dan apa yang Rasul perdagangkan itu menyenangkan. Karena apa? Labanya tidak terlalu tinggi dan bisa dijangkau oleh orang-orang sekitarnya. Ini dalam lingkungan Mekah. Kemudian beliau sudah agak terkenal, beliau ingin bersama-sama juga berdagang di luar Mekah, yaitu terutama di Syam. Karena itulah ketika beliau berada di Syam ini untuk berdagangnya berhubungan dengan pemodal besar, yaitu Khadijatul Kubro. Ketika itulah Khadijah itu memiliki modal luar biasa. Sehingga pemodal orang-orang di sekitar Mekah itu dikumpulkan jadi satu, itu masih kaya Khadijatul Kubro. Dengan itulah kita ketahui bersama bahwa beliau adalah memberikan kepercayaan kepada Muhammad ketika itu belum menjadi nabi ya, untuk menyerahkan sebagian kekayaannya sebagai perdagangan di Syam. Ketika itu dibarengi oleh salah seorang budak beliau, yaitu Maisaroh. Jadi budak beliau itu namanya Maisaroh, disuruh mengawal. Ya saya sebut dengan Nabi Muhammad ya, kalau Muhammad tidak enak. Kalau walaupun belum masanya. Ketika itulah Maisaroh, tugasmu untuk mengawal Nabi Muhammad. Karena perjalanan antara Mekah dan Syam itu jauh. Kalau ditempuh dalam perjalanan pakai unta yang keras, yang bagus itu lebih kurang 30 hari, 1 bulan. Tapi kalau untanya ya kurang-kurang bagus ya bisa 2 bulan. Tapi Rasulullah SAW sambil membawa dagangan, unta yang dibawa tidak 1, 2, tetapi berkelompok-kelompok sambil membawa dagangannya tersebut. Didampingi oleh Maisaroh itu. Ya Allah, ketika itu Maisaroh kagum. Dalam perjalanan beliau, di terik matahari yang panas luar biasa itu, ketika itulah dikawal dengan mendung di atasnya. Subhanallah. Sehingga sejuk dan bisa membawa kedamaian. Padahal para pebisnis lain atau pedagang-pedagang lain sudah marak ke sana kemari dengan panasnya itu, tapi Rasulullah tenang. Sampai di Syam, ya, ternyata pertama belum dikenal. Pertama kali dikenal, maka beliau berdagang dengan apik dan sejuk, menghormati para pembelinya dan juga membawa dalam kehidupan berdagangnya berkekeluargaan atau familiar. Bagaimana sampai apa yang menjadi beda dengan orang-orang lain, silakan kalau Anda ingin melihat barang dagangan saya, silakan periksa. Silakan periksa. Setelah diperiksa, subhanallah. Ini ada jeleknya di sini, silakan ini buktinya. Dan ini baik semua, disampaikan dan akhirnya mereka percaya dan beli serta cepat habis. Cepat habis. Habis. Tidak seperti orang pedagang-pedagang mereka. Mereka berdagang itu setelah habis masih santai di sana. Rasulullah langsung pulang. Tapi tidak seperti pedagang lainnya, pulangnya itu membawa uang. Rasulullah tidak dijadikan barang dagangan lagi untuk dibawa ke Mekah, dijual lagi. Ada tambahan ya menurut pola Rasulullah cara berdagangnya? Jadi memang yang disampaikan ya Ilahi tadi adalah bagaimana Rasulullah ketika itu berdagang. Ya.
Nah, sekedar tambahan Iya. bahwa yang budak yang namanya Maisarah tadi jangan salah paham, itu Iya. adalah laki-laki. Laki-laki, itu mau tanya saya. Karena Iya, ini biasa karena pada nama umumnya di Indonesia Maisarah adalah perempuan ya, ya. Maisarah perempuan. Ini kalau enggak paham nanti khawatirnya lu kok sama perempuan kan Ada gitu tanda kan. kutip ya. Jadi Nggih, begitulah monggo. memang Rasulullah dalam berdagang, karena begitu al-amin, karena Iya. begitu terpercayanya, karena begitu jujurnya, sampai kemudian seorang konglomerat ketika itu yang bernama Nyai Ibunda Siti Khadijah tadi Khadijah. itu, ia mengajak berkongsi syirkah dengan Rasulullah. Jadi mohon jangan salah paham, ini bukan Rasulullah bekerja di Khadijah, tetapi Khadijah sama Rasulullah melakukan syirkah, melakukan kerjasama dalam hal itu. Nah, saya kira hal itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, sampai para sahabat juga banyak yang berdagang ketika itu. Jadi mulai dari Abu Bakar, Umar, bahkan sahabat yang terkenal Abdurrahman bin Auf itu luar biasa dia. Ketika hijrah ke Madinah, para sahabat yang lain mendapatkan bagian harta benda dari orang-orang Ansor. Abdurrahman bin Auf juga ditawari harta benda itu, tapi apa yang beliau bilang, daluni ala sauq, sudah nggak usah, tunjukkan saya saja di mana pasar. Akhirnya setelah ditunjukkan di mana pasar, beliau berdagang di pasar itu, dan dia menjadi orang yang kaya raya dengan perdagangan itu. Belum lagi kemudian sampai ke ulama salafus soleh, banyak sekali mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Rasulullah Diawali dari Rasulullah itu. Bahkan termasuk Islam masuk di Indonesia juga dibawa oleh para pedagang. Iya. Bahkan mungkin kalau kita mengacu pada para ulama Kiai Nusantara juga banyak sekali yang mereka berprofesi pedagang. Ya, tetapi yang harus kita ingat ternyata mereka bukan hanya mencari keuntungan. Jadi para ulama salafus soleh ketika mereka berdagang adalah dalam rangka mengamalkan ayat Allah, wa kulik malu, udah kerjakan saja, bekerja itulah yang wajib. Nanti urusan nanti hasilnya bagaimana itu Allah nanti yang mengatur. Bahkan ada para ulama dulu itu yang berdagang ketika untungnya banyak, mereka beralih ke perdagangan yang lain. Jadi mereka terlalu banyak keuntungan gitu ya, Masya Allah. Mereka khawatir bahwa dengan keuntungan yang berlebih itu nanti justru banyak dosa yang mereka lakukan. Hisapnya lebih lama gitu ya, Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus menjadi contoh bagi kita, bagaimana mestinya berdagang itu. Baik, ada satu hal dalam konteks perdagangan para sahabat yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW itu, mereka betul-betul berdagang dalam suasana yang memperoleh ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diajarkan mereka berdagang, pertama modalnya harus modal yang halal. Ini termasuk rukunnya ya? Sudah masuk rukun ini ya? Syarat itu. Masih syarat ya? Jadi pada prinsipnya modalnya halal, kemudian barang yang diperdagangkan juga halal. Dan tidak kalah pentingnya prosesi dalam perdagangan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hasil yang diperolehnya sangat barokah, sangat barokah luar biasa. Sehingga mereka para pedagang itu semalam tidak pernah tidur, melainkan masih juga sholat tahajud, masih juga sampai juga mengkhatamkan Quran. Subhanallah, luar biasa. Sibuk berdagangnya. Jadi tidak hanya kesibukan untuk mencari keduniaan yang disebut dengan berdagang tadi, tetapi justru dengan syarat berdagang itu mencoba untuk menghiasi hidupnya menjadi lebih indah beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya, kita tahan sejenak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Kami ulangi di 0315678216. Baik Pak Yai, kita lanjutkan tadi perbincangan kita mengenai hukum berdagang dalam Islam ya. Saya ke Yai Khairul. Ini tadi sedikit syaratnya ya, sekarang rukunnya apa saja sih yang harus dipenuhi bagi para pedagang itu ya? Baik, jadi
ketika kita melakukan transaksi perdagangan, tentunya kita harus memenuhi rukun dan syarat perdagangan itu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Selama rukun dan syarat itu tidak terpenuhi, maka tentunya hukumnya adalah batil. Tidak sah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kita dilarang memakan rezeki yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang antarodin, saling ridho di antara mereka. Di antara mereka itu siapa? Nah, ini kaitannya dengan rukun. Nah, kita tahan sejenak juga ya, Inge. Sepertinya perbincangan kita memang menarik sekali temanya. Kita sapa dulu yang sudah telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Muhammad Saifuddin di Dusun Jati Kantor, Kecamatan Basar, Kabupaten Nganjuk. Pak Saifuddin dari Nganjuk. Kemarin sudah tergabung juga ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oh, belum. Janji, monggo pertanyaannya langsung saja, Pak Saifuddin. Silakan pertanyaannya. Bagaimana caranya agar makanan yang halal bisa dikonsumsi selama bulan Ramadan? Dan Gimana, Pak? bagaimana caranya agar bisa membeli makanan dan minuman yang halal? Maaf, saya ulangi. Bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal di bulan suci Ramadan, begitu? Bagaimana caranya agar makanan yang halal bisa dikonsumsi selama bulan Ramadan? Dan bagaimana caranya agar bisa memberi makanan dan minuman yang halal? Pak Ustaz, makasih. Iya, terima kasih Pak Saifuddin di Nganjuk. Luar biasa pertanyaannya. Baik, silakan boleh Pak Yai Ladi. Sudah jelas pertanyaannya, nggih? Kaitan dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada ketentuan yang jelas. Ketika halal harus dinyatakan halal. Kalaupun haram harus dinyatakan haram. Maka Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah sendiri telah memberikan kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Kita tahu bersama bahwa jual beli itu harus memiliki hal-hal yang jelas. Pertama, duitnya harus yang halal. Begitu pula yang akan dibeli juga halal. Terus sistem jual belinya juga halal. Dengan harapan setelah diketahui dengan kehalalannya silakan beli. Tapi kalau ada hal-hal yang selain itu kurang jelas, contoh dalam jual belinya ada hurur itu penipuan, ya. Contohnya ya. Contohnya pada saat dia itu ingin mendambakan sesuatu yang baik, dari orang pembeli mengatakan baik, ini penjual, ini baik, tapi pembeli sudah percaya saja kan dikatakan baik, tapi pada dasarnya di tengah-tengah yang dijual itu ada sesuatu terselip tidak baik, yang busuk, yang busuk atau yang kurang fresh dan sebagainya dicampur dengan yang lainnya. Nah, itu pun tidak boleh. Karena itulah apalagi yang ditanyakan tadi, bagaimana cara untuk membeli sesuatu untuk makanan berbuka itu halal, harus betul-betul jelas kehalalannya. Dengan tersebut kalau sudah jelas kehalalannya, dibeli kemudian disantap, insya Allah jadi lezat dan nikmat. Mungkin ada contoh makanan yang tidak halal itu bisa disebut. Baik, jadi kaitannya dengan makanan halal memang ini menjadi hal yang sangat urgen ini ya, karena bagaimanapun puasa jangan sampailah kita kemasukan makanan minuman yang haram. Teknologi pangan ini ternyata berkembang sedemikian pesat. Bahkan yang dulu tidak ada kaitannya dengan halal haram, sekarang ada kemungkinan tercampur dengan halal haram. Apa itu ya? Nah, contoh umpama kita beli roti, beli roti. Di dalamnya diantaranya bahannya ada tepung,
tepung terigu. Betul. Nah, di dalam list MUI tepung terigu termasuk bahan yang kritis dari sisi kehalalannya. Jadi subhat gitu ya? Ya, selama tidak ada keterangan itu halal, maka masuk kategori ke sana. Karena Masya ada Allah. kemungkinan tercampur dengan bahan yang haram. Hmm. Bahkan mungkin yang contoh yang ekstrim, walaupun kita belum menemukan di Indonesia, air minum dalam kemasan AMDK itu kebanyakan menggunakan filterisasi, penyaringan. Benar. Nah, penyaringannya rata-rata menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu bisa dibuat dari tempurung kelapa, bisa dibuat dari batu bara, bisa dibuat dari tulang binatang. Kalau tempurung kelapa tidak masalah, batu bara tidak masalah. Tapi kalau sudah tulang binatang, pertanyaannya binatang apa? Binatang apa? Kalau babi berarti haram, kalau Masya sapi Allah. nyembelihnya bagaimana? Nah, apalagi kalau sudah bicara pemotongan, waduh, kita ini kadang-kadang masih banyak menemui model pemotongan yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Iya, iya. Bahkan beberapa kali MUI itu menjumpai orang motong tapi tidak terputus urat-uratnya. Betul. Padahal syariat sudah mengajarkan harus kerongkongan, tenggorokan, 2 urat nadi terputus. Belum lagi baca bismillah atau tidak. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen tentunya harus hati-hati. Paling tidak kalau mau beli ya minimal kita lihat ada nggak logo halalnya. Itu pun sebenarnya masih belum cukup. Iya, Kita harus menambah pengetahuan kita terkait dengan komposisinya. Kita lihat kira-kira ada nggak di antara komposisi itu yang kritis. Contoh umpama ada perasa, flavor, tulisannya flavor atau essence. Itu adalah termasuk bahan-bahan yang kritis. Itu kan yang nambah rasa itu. Iya, iya. Itu kalau kaitannya dengan makanan halal. Iya, iya, iya. Jadi sangat berhati-hati ya. Harus hati-hati, benar-benar harus jeli. hati-hati, iya. Tidak hanya sekedar instan saja Iya. kita suka gitu. Baik, Termasuk kita sapa. iya, monggo. Terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sinten, Dengan Muhammad Hari, Bendul Krisi, Surabaya, Mbak. Bendul Merisi. Pak Hari, monggo yang ditanyakan. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan sudah teknologi canggih. Pertama yang saya tanyakan, bab jual beli dengan sistem MLM, multi level marketing. Ini menurut syariat Islam bagaimana? Yang kedua, saat ini juga ada jual beli online. Iya. Ketika diiklankan itu misalkan pisau cukur nih, pas gunting di videonya cukup bagus, cukup tajam. Iya. Tapi begitu kita dikirim, Kecewa ya, Pak ya? potong kumpul saja nggak tajam. Gitu. Nah, ini gimana? Gitu, Iya, iya. hukumnya. Matur suwun. Sami-sami Pak Hari. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa Waalaikumsalam pertanyaannya ada 2 tadi ya, Yai. Iya. Tapi Pak Hari di Bendul Merisi Surabaya ditunggu jawabannya ya. Sesaat lagi kita akan segera kembali setelah jeda-jeda pariwara berikut ini. Baik, Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Kita menjawab pertanyaannya Pak Hari di Surabaya tadi. Bisa ke Yai Khairul Anwar dulu nggih. Jadi terkait yang dijelaskan Pak Yai Ladi Syafroni tadi masalah ghurur ini ya. Jadi bagaimana di MLM atau di online tadi. Silakan salah satunya Yai. Terima kasih. Jadi mau jual beli MLM online atau mungkin ada model yang lain, kita mengacu pada rukun dan syarat jual beli. Baik. Selama model jual beli itu bertentangan dengan rukun dan syaratnya, maka jangan ragu kita katakan ini adalah jual beli yang fasid, batil. Tapi selama sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka kenapa tidak jual beli itu berjalan? Nah, apa rukunnya? Secara umum ada akiden, ada orang yang berakad. Kemudian yang kedua ada barang yang diakadkan, ma'qud alaih. Kemudian ada akadnya, ada sigot qabulnya. Kemudian masing-masing akad, masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Akiden, orang yang berakad juga punya syarat tertentu. Di antaranya adalah baligh, dia mengerti, waras dan seterusnya. Ma'qudnya yang diakadkan juga ada rukunnya. Kemudian akadnya itu juga ada syaratnya, ada syaratnya. Nah, selama jual beli itu bertentangan dengan syarat,
kemudian tadi ditambah tidak bertentangan dengan etika, moral, akhlak yang ada, maka jual beli itu sah. Nah, kaitannya dengan MLM, memang di antara kalangan para ulama terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan boleh, kenapa? Karena sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti ada pihak yang dirugikan. Betul. Nah, dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang diulang oleh Allah 3 kali. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan sampai membuat orang-orang itu rugi. Nah, jangan sampai membuat orang-orang rugi. Ternyata 3 ayat yang ada dalam Al-Quran ini rata-rata ya dimulai adanya kecurangan. Kecurangan kalau zaman dulu ya kecurangan timbangan, kecurangan takaran kan gitu kan. Tapi terjemah di zaman sekarang tentunya tidak hanya takaran, tidak hanya timbangan. Banyak sekali. Pokoknya hal-hal yang berbau kecurangan yang merugikan orang itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan MLM itu dilarang. Dilarang. Ya. Karena Bahkan memang, sekarang sudah masuk dalam umroh dan ibadah haji itu di MLM kan gitu ya. Ini. Makanya kita sebagai seorang muslim ya tentunya ada nggak model kecurangan di dalamnya? Ada nggak pihak yang dirugikan di dalamnya? Kalau ternyata ada pihak yang dirugikan, walaupun mungkin dirugikan itu nanti tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, atau potensi ya menimbulkan potensi kerugian pihak lain, ya tentunya kita harus tegas untuk mengatakan itu. Bisa ditambahkan ya, monggo. Itu pada prinsipnya masalah apapun namanya jual beli itu adalah tidak lepas harus kembali kepada pokok asalnya. Contoh saja, yang disebut dengan rukun itu harus dipenuhi, termasuk dalam konteks ada barang yang dijual. Dalam LMN atau apa saja itu kan ada. Hanya saja pada prinsipnya modelnya itu tidak seperti langsung ketemu orang sama orang, ketemunya barang yang dijual. Begitu pula dalam konteks syarat-syaratnya pun harus dipenuhi. Tapi sekarang sudah abad modern seperti ini, tidak seperti halnya itu yang dipersulit, tetapi adalah pokok utamanya adalah kejujuran. Dari kejujuran inilah akan menyebabkan orang itu nanti lepas daripada horor, tidak ditipu lagi, melainkan apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan barangnya. Biasanya begini sih Yai, seperti di online mungkin fashion ya, di baju gitu biasanya tuh, jadi gambarnya sudah ada atau bahkan divideokan, kemudian keterangan sudah disebutkan bahannya apa, terus ini ada ikat pinggangnya atau kancing depan dan belakang secara jelas. Artinya tetapi ternyata speknya kan jelas. Sebenarnya sudah jelas, tetapi begitu dikirim, nah si pembeli ini kok ternyata kainnya begini, ya itu gimana ya? Nah, tadi saya katakan tidak lepas dari kejujuran itu ya. Ya mungkin ketika ditayangkan dalam promosi yang bagus, yang indah, sehingga orang pemirsa itu akan tertarik dan akan tergoda. Tapi ternyata setelah dikirim bukti yang diharapkan tidak sesuai. Itu ada unsur hurur. Pada dasarnya perbuatan jual beli tersebut adalah tidak sah. Tidak sah ya ini. Jadi gimana kalau sudah uang dibayar? Sudah dibayar, bagi termasuk penjualnya itu adalah mengadakan unsur penipuan. Berarti dosa. Dosa. Yang disampaikan Yai Lali tadi kan karena tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya dan ada penipuan. Selama jual beli online itu tidak ada unsur penipuannya dan memang sesuai dengan rukun dan syaratnya, kenapa tidak? Ini perkembangan zaman. Apalagi kalau menurut saya, kenapa tidak khiyar? Ya konsep khiyar itu diterapkan di dalam jual beli online. Khiyar itu kan memilih antara meneruskan akad atau membatalkan akad. Selama ini kan ada beberapa yang jual beli online itu menerapkan ini. Nah, kenapa tidak? Kalau seperti itu, ya jual beli online artinya sah-sah saja. Benar-benar pembeli ini siap ya nantinya seperti apa barangnya. Kalau umpama ada ketidakcocokan, ya ada nggak akad di dalamnya itu dikembalikan bisa atau ditukar atau itu bagian dari khiyar sebenarnya. Jadi disampaikan lebih awal. Jadi saya kira jual beli online itu selama sesuai dengan rukun syarat dan tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan, kenapa tidak? Online itu kan hanya caranya saja. Betul. Ya.
Karena bagaimanapun memanfaatkan yang jual teknologi ada, yang ada, yang ya. jual ada, yang beli ada, barangnya juga ada. Iya. Hanya mungkin yang jadi masalah nanti ridho ndak ini kan. Nah, itu Kadang-kadang yang sering terjadi orang beli baju, speknya sudah jelas, ukurannya jelas, tapi setelah nyampe barangnya kadang kelonggaran, Iya, kekecilan. Nah, Iya, yang iya, seperti itu kira-kira solusinya bagaimana? Itu yang mestinya kita cari. Ya. Jadi gimana solusinya ya? Ya tadi biar tadi menurut saya. Biar itu ya. Jadi dipastikan dulu akadnya Iya. bisa ditukar nggak kalau nanti tidak Nah, cocok gitu iya. ya. Iya ya baik. Ya berbicara tentang jual beli ya. Adakah kelebihan bagi seorang pedagang itu, profesi pedagang daripada profesi yang lain? Memang pada satu hadis pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, Assalamualaikum. khairul kasbi kasbut tijarah. Jadi sebaik-baik pekerjaan itu adalah pekerjaan tijarah, berdagang. Masya Allah. Betapa tidak membahagiakan dan barokah tinggi, katakan saja kalau memang orang itu jual beras ya, gampang-gampangnya dibeli oleh orang yang membeli, kemudian pembeli memasak untuk memberi makan seluruh keluarganya, timbul kekuatan tenaga, dan setelah dia punya tenaga dipakai untuk bekerja, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berzikir. Itu makan kemanfaatan yang luar biasa dari produk jual belinya si pedagang tadi. Nah, karena itulah sangat-sangat relevan ketika Rasul mengatakan bahwa khairul kasbi kasbut tijarah, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan berdagang, tetapi yang islami. Yang islami, subhanallah. Ya, Oke, itu saya kembali islami ke itu harus Yai. diangkat yang tinggi. Karena apa? Rasulullah SAW saat membimbing para sahabat-sahabatnya, mereka dalam berdagang luar biasa majunya. Tadi telah disebut yaitu Abdurrahman bin Auf, ketika beliau itu berangkat dari Mekah, hijrah ke Madinah, itu harta benda yang dulunya kaya itu dirampas semua oleh kafir Quraisy. Akhirnya beliau berangkat dengan tidak membawa modal apa-apa, hanya modal pakaian yang dipakai saja. Ketika itulah sampai di Madinah diterima oleh orang terkaya di Madinah dan Islam. Ketika itu beliau menyampaikan, Anda saya dengar di Mekah orang berkelebihan, orang berkecukupan. Sekarang apakah Anda di Madinah mau menjadi orang berkecukupan? Silakan, kalau mau saya akan potong harta saya separuhnya untuk Anda. Supaya Anda kaya. Dan yang kedua, kalau Anda kesini tidak membawa istri, minta istri saya carikan. Dan semua biaya untuk kawin saudara saya tanggung. Subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan jawaban, tidak, saya tidak semuanya itu. Tolong saya tunjukkan mana tempat berjualan atau pasarnya. Kemudian beliau ke pasar, berdagang pertama dengan modal baju yang dipakai. Terus berkembang, 3 bulan sudah mengumpulkan kekayaan yang dia sebagai seorang terkaya ketiga se-Madinah. Masya Allah. Setelah 10 tahun beliau jalani, maka beliau menjadi orang terkaya di Madinah. Subhanallah. Itu adalah bisnis atau perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga inti permasalahannya, pertama ada antarodhin, saling rela. Jadi yang menjual juga senang, yang membeli juga senang. Akhirnya beliau kehabisan barang dagangannya, kapan kamu kesini? Ditanyakan lagi. Sehingga akan mencari, dan luar dari itulah namanya barokah. Nah, berbicara tentang ridho antara penjual dan pembeli ya Khair Anwar. Banyak ini juga masyarakat yang suka, biasanya ibu-ibu sih ya, kredit itu ya, mohon maaf. Nah, gimana untuk penjual yang memberikan harga itu dua harga? Ya. Jadi kalau cash sekian, kalau kredit sekian, gimana hukumnya? Sebenarnya istilah dua harga itu contohnya bukan seperti itu. Jadi itu satu harga sebenarnya, hanya metode cara bayarnya kan berbeda. Jadi kalau umpama baju, kalau cash ini 500.000, kalau kredit ujung-ujungnya dihitung kan sampai 600.000, Mama. Itu sah-sah saja. Artinya apa? Memang model cara bayarnya kalau kredit memang harganya 600.000. Boleh ya. Ya, memang 600.000 harganya.
Jadi bukan berarti oh kalau itu berarti 2 harga. Yang dimaksudkan 2 harga itu bukan seperti itu. Ini saya hargai 500.000. Tapi kalau nggak nyampe, nggak bayar nanti ada tambahannya lagi. Nah itu 2 harga. Tapi kalau sejak awal dia sudah jualan ini 600.000, cara membayarnya kredit nggak apa-apa. Nah itu berarti 1 harga. Jadi nggak masalah. Nah kaitannya dengan antarodin, saring ridho, menurut Syafi'iyah, Imam Syafi'i, karena kehati-hatian, ikhtiyat itu biar jelas ada ridhonya, maka Syafi'iyah mensyaratkan harus ada ijab qabul, baik yang jual maupun yang beli. Ini Harus yang ngomong. biasanya sekarang ini langka ya yang dilaksanakan. Langka itu namanya baik mu'atoh atau jual beli yang tanpa adanya. Contoh ijab qabul yang mudah. Iya, yang jual saya jual, yang beli saya beli. Jadi makasih Bu, saya jual ya gitu ya. Satunya, Biasanya hanya terima saya beli. kasih gitu ya. Tapi menurut jumhur selain Syafi'iyah, kenapa tidak? Karena perbuatan nerima uang, perbuatan nerima barang itu sudah bagian dari ridho. Tapi menarik sebenarnya kalau Syafi'iyah menyatakan baik mu'atoh itu enggak boleh, harus ada ijab qabul. Ini menariknya adalah ini untuk menjagai jangan sampai ada tidak ridho di antara mereka. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan ridho. Nah, menyambung yang pertanyaannya Mbak Mahla tadi kaitannya dengan kelebihan pedagang. Rasulullah itu pedagang baik pernah bersabda dalam sahihnya riwayat Imam Bukhari, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wa syuhada wassolihin, bahwa pedagang yang jujur, pedagang yang terpercaya itu nanti ditempatkan di surga bersama dengan para nabi, para syuhada, para solihin. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah ternyata memotivasi kita untuk menjadi pedagang. Sehingga para ulama salafus soleh itu mereka menjadi pedagang itu bukan karena mencari harta benda, tapi karena ittiba Rasulullah. Ini sunnah Rasul, akhirnya mereka berdagang. Makanya tadi saya ceritakan, ada ulama itu yang berdagang ketika untungnya sudah banyak, dia beralih ke pedagang yang lain, pokoknya berdagang. Ya, karena mereka ini adalah sunnah Rasul, mereka begitu. Tapi mohon maaf kalau kita bicara tentang kontekstualitas hadis, tentunya kalau zaman dulu Rasulullah berdagang karena memang pertanian mungkin tidak begitu maju. Tapi kalau di Indonesia umpama pertaniannya maju, kenapa tidak? Jadi jangan sampai ini melegitimasi seolah-olah profesi yang lain itu tidak baik. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Kaitan dengan berdagang ini tidak lepas daripada untung rugi ya. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana batasan untung itu, apakah 2 kali dia ambil barang atau kulaan bahasanya ya, ataukah memang tidak boleh kalau lebih daripada 2 kali kulaan. Pada prinsipnya untung itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas ya. Berapa saja yang penting antarodin tadi, kembali mulanya adalah antarodin. Sebab begini, kadang-kadang ada orang yang mengambil barang, dapatnya harga yang murah, kemudian dijual pada musim di pemasaran yang mahal, juga banyak boleh begitu ya ini? Boleh, banyak untungnya, apalagi dari Jawa kemudian dibawa ke luar Jawa, Kalimantan atau wah itu luar biasa. Kalau begini ya misalnya, kalau yang pembelinya itu calon pembeli ternyata kita tahu itu orang kaya, harganya ditinggikan gitu. Kalau tahu kita itu orang menengah ke bawah dikasih lebih murah, itu gimana ya? Pada prinsipnya orang itu punya sifat macam-macam, tapi ada ukuran baik dan tidaknya. Berarti pedagang yang baik adalah pedagang yang membawa manfaat orang banyak. Sehingga dengan hal ini mereka menjual tidak terlalu laba banyak-banyak, asalkan bawa manfaat, sudah bisa untung, ya sudah dilepas. Maka barokah dari Allah belakangnya jauh lebih besar. Barokah yang penting itu ya. Dengan demikian, pada intinya masalah untung itu tidak ada batasannya. Yang penting pedagang yang baik adalah mampu membawa barang dagangnya bermanfaat pada orang lain dan tidak usah menekan harga karena minta keuntungan yang tinggi. Itu namanya kurang barokah. Intinya sebenarnya sesuai dengan harga pasar. Harga pasar itu kan berarti umumnya memang gitu ya. Jadi pembeli dan penjual sudah sama-sama ridho. Makanya Rasulullah itu kan melarang membeli barang yang belum nyampe pasar.
Ini jangan dimaknai tekstual, oh ada orang mau ke pasar dicegat, bukan hanya itu sebenarnya, tapi bagaimana antara penjual, pembeli, mereka sudah tahu harga pasar itu berapa. Iya. Untungnya berapa itu terserah yang disampaikan Baik, oleh di Yai Ladi akhir ini bisa kesimpulan dari semua pembahasan kita ya Ilahi Syafran. Baik, dari apa yang saya sampaikan menjadi kesimpulan yang paling pokok adalah pertama, jadikanlah kita bekerja. Diri kita siapapun, dari manapun menjadi orang pekerja. Dan bekerja itu pilihannya luar biasa banyaknya. Dan kalau bisa pilihlah yang berdagang dengan profesional. Artinya menjadi pedagang yang bagus, menjadi pedagang yang membawa kehidupan masyarakat lebih nyaman, lebih enak itu. Dan yang terakhir bahwasanya berdagang itu adalah membawa barokah yang tinggi. Dan keberkahan itu karena berkelanjutan, jangan sampai waktu berdagang pertama minta laba yang berat, besar ya, kemudian untuk berikutnya tidak laku. Ya, sedikit-sedikit nanti kan keberkahan yang berikut dan berikut dan berikut. Dari Yai Khairul di akhir memberikan tips mungkin untuk para pemirsa yang berdagang, gimana berdagang yang sesuai dengan Rasulullah. Baik, saya lanjutkan dari Yai Ladi tadi bahwa yang penting itu kan rezeki adalah barokah. Nah, keberkahan rezeki itu bisa kita dapatkan kalau cara mendapatkan rezeki itu sesuai dengan syariat. Contoh berdagang berarti harus sesuai dengan rukun dan syaratnya bagaimana. Tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan di dalamnya. Nah, rata-rata orang itu melakukan penipuan, kecurangan karena mereka mengukur rezeki hanya secara kuantitas. Padahal rezeki itu juga harus diukur secara kualitas. Ini harus kita pahami. Yang kedua, jangan mengukur rezeki itu hanya dengan rupiah. Orang kita rata-rata mengukur rezeki itu dengan rupiah. Ketika nggak punya rupiah, dia merasa nggak punya rezeki. Padahal kebahagiaan kita, kemudian kesenangan kita, kesehatan kita, ini juga bagian dari rezeki. Nah, kalau kita sudah paham dan sadar dengan itu, maka insya Allah yang kita cari jadi pedagang itu adalah bagaimana sesuai dengan syariat Islam. Jangan ada penipuan, jangan ada pihak yang dirugikan di sana. Bahkan tadi yang ayat wala tabkhasun nasa asyahum tadi itu jangan sampai ada pihak yang dirugikan, potensi merugikan orang aja jangan sampai. Nah, ini diantara cara bagaimana kita mendapatkan rezeki yang barokah tentunya. Daripada sedikit nggak barokah, rezeki itu lebih baik banyak tapi lebih barokah. baik banyak barokah, benar sekali. Baik, terima kasih atas ilmu-ilmunya Yai, banyak sekali, mudah-mudahan manfaat barokah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari dua narasumber kita ya. Jadi pada intinya ketika kita berdagang adalah tidak hanya sebagai profesi yang mencari banyak untung dan laba, tetapi lebih daripada kita ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita hari ini manfaat barokah. Saya Nikmatul Lailia mohon undur diri, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.